tinggi, bisa melihat luasnya alam ini. Kalau nggak lagi mendung, kota Jogja kelihatan. Sebelah selatan ini, sebelah selatan ya. Sebelah kanan saya ini selatan. Kalau nggak lagi mendung, kota Jogja kelihatan. Luasnya kota Jogja. Apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat tempat yang luas? Ya, kita akan terasa betapa kecilnya kita. Betapa kecilnya hamba ini. Tapi makhluk yang kecil ini terkadang sombongnya setinggi gunung. Makanya cara yang paling gampang untuk ngejak orang yang ingin menundukkan, punya sifat takabur, punya sifat sombong, kurang bisa diajak untuk rendah hati, taruh dia di puncak gunung, ajak dia ke tempat yang luas, dia akan bisa melihat kamu itu kayak apa. Kita ini kecil. Padahal Allah ceritakan dalam Al-Quran, surga itu seluas langit dan bumi. Sementara kita kalau berada di tepi Merapi seperti ini, yang jaraknya kurang lebih hanya 4 kilo dari puncak Merapi. Kalau Bapak lihat kita di ujung sana, gak kelihatan. Lebih kecil dari debu. Itu baru satu gunung ya. Kita lebih kecil dari debu jika dibandingkan dengan gunung Merapi. Sementara surga kata Allah, wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Langit dan bumi itu dimasukkan ke dalam surga, muat. Pertanyaannya, akankah makhluk yang kecil ini gak dapat tempat di surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kalau surga seluas langit dan bumi diisi dengan orang muslim, orang kafir, dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, semuanya muat. Allah Ta'ala katakan, وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. Kami jadikan bumi ini cukup untuk ditinggali makhluk yang hidup maupun yang sudah mati. Semuanya bisa termuat di bumi ini. Baru satu bumi ya. Belum planet-planet yang lain. Belum langitnya. Langit sama bumi luas mana Pak? Nggak bisa dibandingkan. Jauh lebih luas langit. Sehingga demikian luasnya langit dan bumi masuk surga, akankah makhluk yang kecil gak dapat tempat di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Kalau bukan karena diusir oleh yang memiliki surga. Maka perbanyaklah kita mohon kepada Allah surga. Walaupun Anda mungkin punya fasilitas hidup yang mewah ketika di dunia, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Taib. Jadi kadang kita ajak jamaah naik ke atas gunung biar dia bisa lihat betapa luasnya alam dan betapa kecilnya aku. Sehingga kenapa aku terkadang kalau sombong seolah-olah lebih tinggi daripada gunung. Padahal dia kalau ditaruh di gunung, dilihat dari jarak sekian kilo, gak kelihatan. Apalagi jika dilihat pakai sedotan, Masya Allah, tambah gak kelihatan lagi. Hal yang sama juga kalau kita ketemu dengan orang yang merasa pintar. Merasa pintar, merasa bisa banyak ngomong. Taruh dia di perpustakaan. Ya. Lihat, ada ribuan buku. Kau sudah pernah baca judulnya? Judulnya saja belum pernah baca, apalagi isinya ya. Akhirnya dia akan merasa betapa bodohnya saya. Sekian juta ilmu yang tersedia dalam satu ruangan ini. Saya ngajak jamaah umrah misalnya ke perpustakaan Masjid Nabawi, itu kan kecil perpustakaannya, di lantai 2 ya. Pernah ke lantai 2 Masjid Nabawi yang ada rooftopnya itu? Ya ada ya. Itu ada satu ruangan kecil isinya perpustakaan Masjid Nabawi. Perpustakaan kecil jika dibandingkan dengan perpustakaan kampus di UIM, ya kayaknya nggak sampai sepertiganya, kecil. Tapi jamaah heran, buku sebanyak ini bahasa Indonesia nggak ada. Bapak salah negara kalau kayak gini kan. Dan memang belum diterjemahkan, karena nggak mungkin diterjemahkan. Sebanyak itu tidak mungkin diterjemahkan. Akhirnya orang akan merasa betapa bodohnya aku.
dari sekian juta ilmu yang disediakan dalam agama ini ditulis oleh para ulama dan seterusnya, banyak yang kita belum pernah tersentuh. Demikianlah orang akan, Masya Allah, orang akan bisa lebih tawadhu ketika dia bisa melihat luasnya daerah di sekitarnya. Maka benar apa kata pepatah, jangan jadi katak dalam tempurung. Dia kelihatan berkuasa karena dia berada di tempat yang sempit, di tempat yang kecil. Baik. Nah, sekarang kita mau bahas nih tema yang pertama, karena kemarin panitia menyampaikan materi kita bukan masalah ASN lagi, karena mereka bukan ASN, bukan tentang kepegawaian, karena udah bosan mereka mendapatkan materi seperti ini di beberapa workshop seputar masalah karyawan. Maka kali ini kita buat materi yang berbeda, yang temanya apa Pak kemarin Pak Suwardi? Juragan menjadi juragan dunia akhirat. Masya Allah. Baik, yang juragan angkat tangan. Yang juragan, yang sudah juragan. Pak Baidi juragan sapi. Oh, Masya Allah. Juragan sapi. Masya Allah. Berarti ini pas lagi panen-panennya ini. Menjelang. Kok ditinggal tuh Pak? Hah? Oh, autopilot. Masya Allah. Atau remote. Baik. Atau salah satu saja ya. Yang aman saja, ini aja yang dipasang, itu nggak usah kayaknya. Dilepas saja nih. Baik, ini diamankan dulu, kita fokus di sini loh. Ini bisa pakai Zoom? Bisa ya. Sekarang biar nanti teman-teman punya gambaran, seperti biasa kita akan gunakan Zoom barangkali lebih maksimal. Baik. Jadi berbicara tentang mukmin dan dunia, itu berarti pembahasan bagaimana interaksi yang ideal antara seorang mukmin dengan harta yang Allah berikan kepadanya dan harta yang ada di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Sehingga ketika kita mengenal seperti apa sih interaksi yang ideal antara saya dengan harta itu, maka kita tidak salah dalam menyikapi baik harta yang kita punya maupun harta yang ada di tangan orang lain. Nah, ini ada di buku saya, judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Mungkin Bapak Ibu sudah ada, atau Bapak teman-teman sudah ada yang punya ya. Salah satu di antara tema buku Kode Etik Pengusaha Muslim itu membahas tentang antara mukmin dan dunia. Tahap awal yang kita bahas di sini adalah membangun kesadaran akhirat. Apa kaitannya harta dengan akhirat? Coba Bapak. Apa kaitannya harta dengan akhirat? Nah, harta bisa dimanfaatkan untuk meraih akhirat. Sebelahnya. Apa yang ada sebelahnya? Apa yang Anda pahami kaitan harta dengan akhirat? Sama. Harta bisa dimanfaatkan untuk meraih akhirat. Apakah Anda tidak berpikir kalau kita akan dihisab oleh Allah di akhirat tentang harta? Ya. Kesadaran semacam itu dimiliki oleh siapa? Mukmin. Orang kafir nggak punya. Maka orang kafir tidak pernah berpikir berkaitan dengan hartanya akan dia pertanggungjawabkan besok ketika menghadap Allah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, orang kafir ketika menikmati harta itu seperti layaknya binatang. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir ketika mereka makan dan menikmati dunia itu sebagaimana layaknya binatang. Sapi tidak akan pernah berpikir rumput yang dia makan itu rumput yang halal atau rumput milik orang. Kambing tidak akan pernah berpikir apakah makanan yang dia konsumsi itu makanan yang mubah atau makanan yang riba. Maka orang kafir yang tidak pernah punya pikiran seperti itu disamakan oleh Allah seperti binatang. Berarti kalau ada orang mukmin yang punya pikiran yang sama, nggak jauh beda.
walaupun dia beriman. Berkaitan dengan masalah dia terhadap hartanya, dia nggak berbeda dengan binatang. Nggak ngerti halal haram, nggak ngerti mana yang mubah, mana yang haram, mana yang riba, nggak ngerti dia. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ternyata kondisi di akhir zaman seperti itu. Seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Coba kita lihatkan hadisnya. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli. La yubalil mar'u ma akhadha min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia. La yubalil mar'u bima akhadhal mal. Orang tidak peduli dari mana dia ngambil harta. Gak peduli itu berarti gimana? Gak punya kesadaran, cuek. Bisa dia gak peduli akibat. Atau bisa juga dia gak peduli aturan. Gak mau belajar. Sehingga dia gak mau tahu, mau halal, mau haram, sikat. Sampai ada pernyataan ya, hari gini nyari yang haram aja susah. Boro-boro ngomong yang haram, ngomong yang halal. Jadi dia merasa bahwasanya mengambil yang haram itu hal yang biasa. Udahlah kamu gak usah mempermasalahkan itu. Kita itu hidup di zaman susah. Anda hidupnya susah atau mudah? Pernah susah, pernah mudah ya? Waktu lahir dulu susah ya? Susah ya? Gak bisa ngapa-ngapain. Dari mulai lahir sudah susah. Waktu Bapak dilahirkan susah atau mudah? Susah, Masya Allah. Beliau ingat sebelum lahir. Jadi kita mengalami hidup pasti pernah susah. Dan kesusahan itu ditampakkan oleh Allah sejak pertama kali manusia itu lahir. Seorang bayi lahir keluarnya susah. Yang kata Allah dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung dia dalam kondisi lemah, tambah lemah. Baik. Nah kemudian orang berpikir hidup ini susah. Maka kamu jangan membicarakan masalah halal haram. Ya memang hidup ini susah. Karena siapapun yang hidup di dunia, pasti dia akan mengalami kesusahan. Sebab Allah turunkan Adam. Tujuannya dalam rangka menjalani hukuman. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri. Beliau nulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Fa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin. Sadarilah dunia ini adalah tempat tinggal sementara, bukan tempat tinggal abadi. Wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Dan sesungguhnya Adam diturunkan ke dunia dalam rangka menjalani hukuman. Sehingga di tempat hukuman seharusnya kita betah atau tidak? Betah atau tidak? Baik, Anda betah nggak di sini, Pak? Nggak betah? Udah pengen pulang. Baru datang. Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, la yubalil mar'u ma akhadha min ama akhadhal mal amin halalin amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Nggak peduli, nggak gubris. Bisa maknanya dia tahu aturan tapi tetap dilanggar. Bisa juga maknanya dia nggak peduli dengan aturan sehingga kamu belajar. Ada beberapa komentar yang pernah saya dengar ya tentang buku yang pernah saya tulis. Jadi ada kawan yang cerita, beliau WA saya pernah beli buku antum judulnya Halal Haram Bisnis Online. Terus difoto, diupload di grup WA. Dikomentari sama temannya. Kamu ini jadi muslim kok susah banget tuh. Itu baru nunjukin buku aja lah, sudah dikomentari jadi muslim kok susah. Jadi udahlah yang santai aja, gampang-gampang aja. Seolah-olah kalau kita belajar agama itu mempersulit diri. Baru ditunjukin judulnya halal haram kan. Kalimat halal haram itu menakutkan.
Menakutkan, Pak. Menakutkan. Sehingga dia baca halal haram bisnis online itu dia ketakutan. Sebab orang itu merasa dia pengen bebas. Pengen dikasih. Terserahlah pokoknya sakarepku, terserah aku mau melakukan A, melakukan B, gak ada beban apapun. Kamu jangan bicara aturan, bicara undang-undang. Karena itu merepotkan bagi hidup. Itu dalam pikiran orang. Padahal Allah tegaskan dalam Al-Quran. Bapak bisa buka firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Thaha. Allah berfirman gimana di surat Thaha? Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal qur'an. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar kau jadi orang yang celaka. Sehingga jangan sampai kita punya pikiran belajar agama itu menyengsarakan. Itu suudzon kepada Allah yang telah menurunkan agama ini. Padahal Allah ngasih aturan tujuannya untuk kebaikan seluruh hambanya, agar hambanya lebih terarah, hidupnya lebih teratur. Tapi sang hamba suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penciptanya, seolah-olah apa yang Allah turunkan itu menyusahkan dirinya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Yang namanya Quran itu adalah sebagai peringatan bagi mereka yang punya rasa takut. Maka jamaah, satu prinsip, siapapun baik yang ada di sini maupun teman-teman yang ikut online, jangan sampai Anda punya pemahaman bahwa mempelajari agama ini adalah beban bagi hidup atau menyusahkan hidup Anda. Itu salah. Berarti Anda suudzon kepada zat yang telah menurunkan aturan Al-Quran. Baik. Selanjutnya, setelah kita sadar akan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan dalam banyak ayat. Salah satunya hadis ini atau ayat ini ya. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh besok di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Coba yang di belakang, Mas, carikan yang ngantuk, Mas. Baik, Ustaz. Saya. Oh, antum ngantuk juga. Makanya jangan lama-lama di depan. Dia sambil keliling. Baik, Ustaz. Saya akan mencarikan dari sekian bapak-bapak atau mas-mas yang ngantuk. Tangi kabeh saya. Mungkin dari yang belakang dulu aja, Ustaz. Boleh. Ada Bapak siapa, terus kemudian mohon maaf jabatannya apa Pak di Musasi. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Suratno, Pak. Ya, baik Pak Suratno ya. Ya Pak. Pak Suratno, apa yang Bapak rasakan? Nikmat apa yang Bapak rasakan paling rendah yang pernah Bapak nikmati? Paling murah atau paling rendah? Paling kecil gitu. Yang paling kecil. Pertanyaannya gampang tapi susah ini jawabnya Pak. Berarti salah yang bertanya ini. Nikmat apa yang menurut Bapak paling kecil yang pernah Bapak rasakan? Ya alhamdulillah semua nikmat kita rasakan besar Pak ya. Besar ya? Ya. Besar. Kalau Bapak punya pengalaman, nikmat apa yang Bapak rasakan paling besar? Kalau semuanya besar kan ukurannya beda ya. Misalnya pas akad nikah berhasil, nah itu wah langsung sujud syukur, alhamdulillah untuk loro. Misalnya Ya. Alhamdulillah sampai hari ini termasuk pagi hari ini Pak bisa ke sini. Ini salah satu nikmat yang besar. Bapak merasakan ini nikmat yang paling besar. Baik. Kita pernah nggak kebayang kalau air minum itu dihisap oleh Allah? Jadi Anda minum air putih, misalnya segitu ya, itu harga berapa itu? 1 gelas air putih. 500, itu dihisap. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa berkaitan dengan masalah harta, pertama kali yang akan Allah tanya.
Allah tanya kepada hamba, alam nusihha jismak wa nurwika min ma'in barid. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Bukankah aku telah memberikan air segar untukmu? Jadi air yang kita minum dihisab oleh Allah. Baru air ya, itu baru air. Yang mungkin Anda dapatkan dengan harga yang relatif murah, bahkan gratis. Sehingga Anda ketika minum itu, Anda mungkin tidak merasa ini hal yang perlu disyukuri. Baik, selesai minum baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek dielingno baru alhamdulillah. Kalau diingatkan baru baca alhamdulillah. Coba kalau nggak diingetin kan? Mungkin gelak berkali-kali. Sama sekali nggak terpikir untuk mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Padahal Nabi SAW menyebutkan itu nanti yang pertama kali ditanya. Alam nusihha jismak. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi jasadmu? Wa nurwika min ma'in barid, dan aku telah memberikan air yang seger bagimu. Itu dihisab. Apalagi Avanza. Apalagi kendaraan mewah. Baru sebatas air dihisab. Maka tidak mungkin kita bisa menghindar bagian itu. Karena itu Nabi SAW menyebutkan ini ya. Beberapa poin yang nanti akan dihisab oleh Allah yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Umur itu sama dengan apa? Waktu. Allah bakal tanya, waktu kamu kosong, gak ada kerjaan, nganggur, hari libur, atau ketika di perusahaan kosong, terus ngegame, ditanya gak itu? Kita lupa saat kita bermain. Tapi ternyata itu ditanya. Wa'an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya. Kau sudah tahu sejauh mana kau amalkan. Wa'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya. Dari mana kau dapat dan untuk apa kau gunakan. Wa'an jismihi fima ablah. Dan tentang jasad. Badan. Sekarang Anda masih sehat. Masih bisa lompat-lompat. Masih bisa naik gunung. Melakukan perjalanan jauh naik bis. Dan Anda tidak pusing. Pusing gak? Oh pusing. Berarti besok ganti helikopter Pak. Sampai sini pusing. Masya Allah. Mungkin kalau sudah lebih senior, usia 60, 70, mau keluar kota rasanya males. Kenapa? Badan sudah mulai lemah. Fisik dalam posisi masih bagus, mengalami penurunan. Allah bakal tanya, aku kasih fisik yang bagus, dipakai apa? Itu bakal ditanya. Banyak orang yang kepikiran kayak gini. Dan ternyata ada orang yang punya pikiran kayak gitu. Udahlah masih muda itu dipuas-puasin. Nah besok kalau udah tua baru mepet masjid. Baru bertobat gitu. Baru bertobat. Sehingga dia baru mendekat ke tempat ibadah ketika sudah tua. Belum sampai tua, sudah dipanggil duluan. Jadi dia berpikir bahwa akhirat itu hanya kegiatan orang yang sudah tua. Sampai kalau ada anak masih muda misalnya di usia 30-an, 40-an kok rajin ke masjid, sholat itu rasanya asing, aneh gitu. Ini anak lucu ini. Subhanallah. Karena pemahaman seperti tadi. Sampai kadang ya ada bapak-bapak misalnya belajar. Pak Ustadz tolong penyampaiannya pelan-pelan. Yang gampang saja, saya sudah tua, susah mencerna. Itu kalau ustadznya boleh protes. Nah dulu bapak waktu masih muda kemana saja? Kok tiba-tiba begitu datang terus banyak komentar dengan materi yang disampaikan dengan uzur tua. Tua itu uzur apa? Hah? Bukan. Tua bukan uzur untuk belajar. Sehingga kenapa dia menyampaikan uzur karena tua? Sehingga dia gak mau belajar, gak mau rajin ini, saya sudah tua. Nah dulu kamu waktu masih muda kemana saja?
Dan ada yang ternyata punya pikiran kayak gitu. Dulu saya waktu masih muda ya punya pikiran seperti itu. Wis mumpung masih muda, cari dunia sebanyak-banyaknya, kerja, karirnya dikejar sebaik mungkin. Nanti kalau sudah berada di puncak karir, kamu sudah nggak produktif, nah baru mepet masjid. Iya kalau usianya sampai ke segitu. Maka di antara yang nanti akan ditanya oleh Allah, wa an jismihi fima ablah. Allah bakal tanya tentang badanmu. Untuk apa fisikmu yang masih sehat, masih seger, masih muda, masih bisa lompat-lompat, masih bisa olahraga dengan rajin. Kau rusak untuk apa? Itu bakal ditanya oleh Allah Ta'ala. Baik. Selanjutnya. Dengan akidah hijrah akan terasa lebih mudah. Jadi membangun kesadaran mukmin dengan dunia, salah satunya adalah menanamkan akidah yang benar. Apa kaitannya? Orang kalau punya akidah yang lurus dan dia punya pemahaman yang benar, secara umum lebih mudah dikendalikan untuk jadi orang baik. Terbukti Pak? Terbukti. Ternyata banyak orang, salah satunya kenapa dia itu gak takut dosa, karena keyakinannya salah. Saya boleh sebut beberapa keyakinan sesat. Kata sesat selalu saya hindari, tapi untuk khusus yang ini saya sebutkan. Ketika ada orang punya pemahaman seperti ini. Pertama, dia menganggap bahwa harta haram itu bisa jadi suci dengan dizakati. Itu salah. Sehingga banyak orang ketika dia mengambil harta haram, dia tahu itu haram. Saya itu ngerti kalau ini itu haram. Ngerti kalau ini gak boleh. Tapi kan katanya zakat itu mensucikan harta. Begitu saya zakati 2,5%, sisanya suci. Baik, Mas. Kalau ada najis, kotoran misalnya, dikeluarkan 2,5%, Mas. Sisanya itu tetap najis atau jadi suci? Hah? Sisanya? Ya najis. Kenapa? Karena seluruh kotoran ini najis. Mau kamu keluarkan sebagian kecil, sebagian besar najis. Nah terus gimana? Ya kalau kamu pengen ngerawati najis ya silahkan dirawati. Tapi kalau kamu pengen suci, buang semua itu najis. Demikianlah pemahaman yang benar untuk harta haram. Harta haram itu seperti najis, benda najis. Keluarkan semua, bukan dikeluarkan sebagian. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Salat tapi gak punya wudu. Orangnya tidak tayamum. Kalaupun uzur, sah gak salatnya? Batal. Wala sadaqatan min ghulul. Allah juga gak terima sedekah atau zakat dari hasil harta khianat, harta haram. Karena harta haram kalaupun dikeluarkan sebagian, sisanya tetap haram. Sehingga yang dikeluarkan gak diterima, sisanya tetap haram. Dan ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Jadi ini koruptor dia. Dia senang menerima sogok. Ya kita tahulah, dalam dunia yang terlalu basah sehingga dia dimanjakan dengan jabatannya, dimanjakan dengan mudahnya dia untuk bisa mendapatkan uang dari masyarakat. Dan dia tahu, saya tahu kalau ini gak boleh. Tapi nanti kalau saya zakati, saya pakai umroh, saya pakai haji, sisanya halal. Masya Allah. Ternyata pemahaman sesat ini betul-betul menyesatkan. Dan itu bahaya. Yang kedua, termasuk juga pemahaman menyimpang berkaitan dengan masalah harta haram. Ada orang berpikir ketika dia memiliki harta haram, lalu dia rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sholat, rajin puasa, maka dosanya hilang. Nah, ini ada seorang anggota DPR yang pernah ngomong kayak gitu. Urip ki sing penting rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat, rajin kabeh beres.
Hidup itu yang penting rajin ibadah, rajin tahajud, semuanya beres. Dalam pikiran dia, dosa dia yang mengumpulkan harta-harta haram itu akan diampuni seketika hanya dengan bermodal amal ibadah pribadi. Dan ini bahaya. Padahal Nabi SAW telah meluruskan hal ini. Ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami punya tetangga yang dia itu rajin sholat, rajin tahajud, tapi suka menyakiti tetangganya. Nabi SAW mengatakan, hiya finnar. Wanita seperti ini di neraka. Sehingga ibadah pribadi dengan ibadah sosial itu beda. Ibadah pribadi tidak bisa menghilangkan kesalahan sosial. Kesalahan sosial contohnya apa? Ketika yang bersangkutan mendolimi orang dengan mengambil harta orang. Ketika yang bersangkutan mengambil hak orang lain. Dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam urusan sosial. Bahkan sampai pun jihad itu tidak bisa menghapus utang. Ada orang yang ketika ini sudah siap di soft perang, soft jihad. Jadi antara pasukan muslim dengan pasukan musuh sama-sama sudah siaga. Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya maju, kemudian saya mati di medan jihad, apakah saya dapat surga? Dosaku diampuni semuanya. Jawab Nabi SAW, na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin, sabirun muhtasib. Betul, sepanjang kau maju dengan penuh kesabaran, mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk riya, maju dan tidak mundur. Berangkatlah orang itu, dipanggil, illa dain, kecuali hutang. Qala li Jibrilu anifan. Baru saja Jibril membisikkan ini kepadaku. Subhanallah. Baik. Utang itu resmi nggak Pak? Legal nggak? Hah? Legal. Legal artinya apa? Dia mendapatkan itu dengan cara saling ridho. Beda dengan mengambil hak orang lain yang haram. Itu kan tidak legal ya. Sampai sebagian ulama, kalau nggak salah As-Sun'ani, boleh menyatakan, jika utang yang legal saja tidak bisa hilang tanggung jawabnya dengan pahala jihad, apalagi harta haram yang itu tidak legal. Kemudian orangnya cuma mengandalkan sholat atau umroh atau puasa yang belum tentu diterima. Makanya pemahaman yang tadi kita sebutkan, ini betul-betul pemahaman yang berbahaya. Ibadah kita tidak akan bisa menghapus dosa kesalahan sosial. Baik. Yang ketiga, ini juga pemahaman berbahaya. Bahkan ini yang paling berbahaya. Tidak apa-apa yang kayak gini. Karena saya sudah mendapatkan jaminan dari guru saya. Jadi guru saya bilang, nanti kamu kalau ketemu malaikat, sebut nama saya. Wah. Tak tunggu kamu di pintu surga. Masya Allah. Ini lebih gak karuan lagi ya. Akhirnya gara-gara pernyataan itu, dia menggantungkan kepada gurunya. Anggaplah misalnya gurunya itu orang soleh. Kalau memang betul soleh ya. Anggaplah misalnya gurunya orang soleh. Kesolehan guru untuk siapa? Untuk dirinya. Termasuk misalnya, kan nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sopo? Kata siapa? Jaminannya apa? Kalau kamu dapat syafaat. Terlalu pede, itu bahaya. Ingat, setiap orang soleh kesolehannya untuk dia. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Allah sebutkan di surat An-Najm. Karena ada banyak orang yang salah paham ya, berkaitan dengan kesolehan orang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Najm. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Enggak bisa geser. Enggak tahu, ini enggak pakai sinyal. Ya. Jadi di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala menegaskan manusia tidak memiliki kecuali hasil yang dia upayakan. Nah, di sini. Nah.
Surat ayat berapa tadi? 39. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Maka kalau ada orang soleh, ya itu untuk dia, bukan untuk orang lain. Kemarin ada orang yang sempat tanya, Pak, saya punya teman, dia itu suka berdoa di kuburan. Alasan dia begini, saya tidak minta kepada penghuni kubur, tapi saya minta kepada Allah dengan kesolehan penghuni kubur. Baik, anggaplah kita sepakat penghuni kubur ini orang soleh. Misalnya ulama, orang soleh di masa silam. Kita sepakat misalnya ini orang soleh. Terus kita datang ke kuburan orang itu berdoa. Ya Allah, dengan kesolehan orang ini kabulkanlah doaku. Baik. Nyambung gak kayak gitu? Loh, kesolehan dia kan untuk dia. Kok kamu pinjem? Kalau kesolehan itu boleh dipinjem, kesolehan Nabi Muhammad SAW puncaknya. Dan kamu tidak perlu datang ke kuburan. Cukup di rumahmu, di masjid. Ya Allah, dengan kesolehan Nabi Muhammad SAW, aku mohon doaku kabulkan. Kalau boleh kesolehan orang dipakai orang lain. Nah, maka itulah kesalahan dalam berpikir. Sehingga perbuatan menyimpang seperti ini, memang saya tidak katakan itu kesyirikan. Tapi ini perbuatan menyimpang. Terjadi karena dia merasa kesolehan orang bisa dipinjam untuk dia. Andaikan kesolehan orang itu boleh dipinjam, gak ada manfaatnya kita beribadah. Tinggal manfaatkan saja kesolehan orang. Ya Allah, dengan kesolehan Nabi-Mu ampuni dosaku. Masya Allah, kesolehan Nabi Muhammad luar biasa. Ampuni dosaku. Semua orang bisa pakai doa dengan metode seperti ini, terhapus semua dosanya. Bisa seperti itu. Kok enak. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap orang akan tergadaikan dengan perbuatan yang dia lakukan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak mendapatkan dosa, tidak menanggung dosa, kecuali dosa dia sendiri, dan dia tidak menanggung dosa orang lain. Prinsip-prinsip seperti itu dalam Al-Quran banyak. Jadi orang akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, jazaa'an bima kuntum ta'malun, sebagai balasan atas perbuatan yang kalian lakukan. Coba lihat di sini. Orang Nasrani itu punya pemahaman apa? Bahwa siapapun dia, dosanya akan ditebus oleh Sang Juru Selamat. Saat ada keyakinan seperti itu, kira-kira yang terjadi gimana? Akhirnya yang rajin sama yang malas sama saja. Antara yang sergap ke tempat ibadah dengan yang malas ke tempat ibadah, hasilnya sama saja. Wong semuanya ditebus oleh Sang Juru Selamat. Nah, kalau di tengah kaum muslimin ada pemahaman seperti ini, itu bahaya besar. Akan membawa kepada prinsip permisifme. Permisif gimana, Pak? Semua serba boleh. Akhirnya orang menggampangkan dosa, meremehkan maksiat, karena dia merasa nanti sudah ditanggung oleh gurunya, ditanggung oleh tokoh agamanya, akan diselamatkan besok di hari kiamat. Yang jamin siapa? Kamu akan mempertanggungjawabkan amalmu. Begitu. Maka model keyakinan seperti tadi, ini beberapa keyakinan yang menyimpang yang terjadi di masyarakat, sehingga kenapa orang itu nekat berbuat maksiat, karena dia punya pemahaman bahwa kesalahan dia, maksiat dia tidak akan menghambat sebab ada Sang Juru Selamat. Masya Allah. Ya. Apakah juga termasuk di kampung saya itu kalau udah haji itu merasa apa ya, justru kok kebanyakan itu udah haji malah jarang ke masjid karena dia udah merasa pede gitu setelah haji. Sudah merasa pede. Karena dia merasa dengan haji itu sudah banyak terampuni dosanya di masa lalu gitu. Ya, itu salah satu di antaranya. Itu amalan. Dan juga ada amalan yang lain. Maka dengan melakukan satu amal wajib A, Anda masih punya amal wajib yang lain. Sehingga jangan merasa sudah selesai dengan amal wajib A, nggak perlu amal wajib B. Keliru. Baik. Bahkan sebaliknya, tanda haji itu diterima
ketika selesai haji dia lebih baik. Ada perubahan. Sehingga yang dulunya misalnya sebelum haji malas beribadah, setelah haji ada peningkatan. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, wallahu alam antara hadis ini sahih atau tidak. Namun ini disebutkan dalam riwayat bahwa ketika beliau ditanya tentang bagaimana ciri haji yang mabrur, kata beliau tibul kalam wa it'amut ta'am. Orangnya jadi lemah lembut ketika bicara. Bicaranya lebih baik. Kemudian dia suka memberi kepada orang lain, dia suka sedekah. Dan aneka kelebihan yang dimiliki oleh seseorang pasca dia pulang dari haji. Ya, cuman terkadang itu tidak terjadi. Kalau sampai seperti yang tadi disebutkan, setelah haji malah makin malas ibadah, nggak pernah ke masjid. Dia cuman berubah nama. Dulunya Rudi dipanggil Aji, Pak Aji. Nah, dan itu dikuatkan dengan tetangganya, oh dia ini udah haji kok gitu. Nah, setelah gitu. melakukan kemaksiatan misalkan. Iya. Akhirnya dijadikan dalil oleh orang lain. Ada juga ini, saya juga pernah dengar itu. Jadi ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sudah haji. Terus mungkin simbah ini usianya sudah 70-an. Beliau bilang gini, oh Pak Haji mawon ngelakoni ngono. Pak Haji aja seperti itu. Masa kita nggak boleh? Padahal beliau sudah haji. Ya memang beliau sudah haji. Tapi ya wallahu alam. Makanya nggak jaminan setelah melakukan amal soleh pasti diterima. Sehingga jangan terlalu pede agar tidak ujub karena nggak jaminan amal kita diterima. Baik. Nah, disinilah kita penting untuk memperkenalkan akidah-akidah yang benar tadi, Pak. Biar orang tidak memiliki keyakinan yang bermasalah. Makanya Aisyah menceritakan. Jadi surat yang awal-awal turun kepada Nabi SAW itu surat mufassal. Yang di situ banyak membahas tentang masalah surga dan neraka. Sehingga surat Makkiyah itu apa? Hah? Surat yang turun sebelum hijrah. Baik turun di Mekah maupun di Madinah. Idza jaa nasrullahi wal fath itu surat Madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Al yauma akmaltu lakum itu turunnya di Arafah. Tapi masuknya surat Madaniyah. Umumnya surat Makkiyah itu membahas tentang surga, neraka, akhirat, tentang masalah janji dan ancaman. Dan itu dominan di bagian akhir Quran. Dominan di bagian akhir Al-Quran. Yang disebut dengan surat Al-Mufassal. Nah, di surat Al-Mufassal ini yang awal-awal Allah turunkan, isinya tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang balasan. Untuk membangun kesadaran. Sebelum pembahasan tentang hukum. Pembahasan tentang hukum itu datang belakangan. Tentang riba, tentang haramnya transaksi A, tentang haramnya khamr itu datang belakangan. Sampai kata Aisyah, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Andaikan yang turun pertama kali adalah ayat yang berisi la tashrabul khamra, jangan minum khamr. Laqalu, tentu orang akan mengatakan la nadaul khamra abada. Kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Sehingga dikasih pondasi akidah yang lurus dulu, baru diberi penjelasan tentang halal haram. Demikianlah metode Allah menurunkan syariat ini kepada hambanya. Baik. DKM Musasi. Ada kajian rutin kan? Ada. Pembahasannya apa? Kitab. Nah, yang hadir ya ini aja ya. Kemana-mana yang wajah ini aja ya. Oh gitu. Padahal kurang lebih 3.000-an karyawan. Itu workshop di sana, di sini. Kok nggak berubah-ubah ini? Gimana? Mukanya bisa di-absen. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Jadi misalnya Anda buat kurikulum. Pak, kita buat kurikulum Pak. Untuk mengurangi fraud yang ada di perusahaan. Membangun
kekuatan mental bagi para karyawan, tapi pakai pendekatan agama. Kalau bisa pakai pendekatan psikologi barat, masa pakai pendekatan agama nggak bisa? Oh, lebih hebat. Cuman tinggal gaya penyampaiannya saja. Ada banyak fraud misalnya, ada banyak potensi pelanggaran di sini, Pak. Contohnya apa? Baik, setelah disebutkan beberapa rincian potensi pelanggaran itu, kira-kira materi yang perlu ditekankan bagian mana? Tapi pakai pendekatan agama. Bisa? Gak mungkin gak bisa, Pak. Sekeras apa sih hati mereka? Quran diturunkan di gunung saja kata Allah gimana? Hancur. Hati mereka tidak lebih keras daripada batu. Maka saya yakin mereka pasti bisa diubah. Asal kita tahu masalahnya. Baik. Dengan penuh tawakal kepada Allah, sekeras orang jahiliyah bisa luluh dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui dakwah Nabi Muhammad SAW. Manusianya pilihan, wahyunya pilihan, caranya bimbingan Allah. Berhasil. Sehingga kerasnya penduduk Mekah waktu itu. Anda punya gambaran nggak kerasnya penduduk Mekah? Kehidupan yang demikian keras itu bisa berubah. Bisa berubah. Menjadi orang yang jauh berperadaban. Baik. Sehingga jemaah, ini akan bisa memberikan perubahan yang baik kalau orang dikasih penanaman akidah yang lurus dan seterusnya. Kita tahu misalnya, Pak, gara-gara urusan onta nelek itu bisa jadi perang. Onta buang air ya di tempat yang tidak seharusnya. Oh, itu ontamu ganggu onta saya, berantem awalnya cuma 2 orang. Lama-lama jadi antar suku. Antar suku, gaet suku-suku yang lain. Jadi perang besar. Berawal dari seekor onta. Berawal dari A, berawal dari B. Berawal dari urusan wanita sampai perang antar kampung dan seterusnya. Nah, budaya itu hilang dengan indahnya Islam. Nah, maka dengan membangun seperti ini, kita akan bisa lebih mudah untuk menerima hukum karena Allah Subhanahu wa taala mengawali dakwah kepada Nabi SAW dengan cara seperti tadi. Wallahu a'lam. Baik, ini kalau saya teruskan, saya khawatir tinggal saya yang melek. La haula wala quwata illa billah. Jadi enaknya gimana ini? Gimana kalau kita fun game? Ya, ada hadiah dari panitia? Ada? Oh, ada. Baik. Tapi belum disiapkan hadiahnya. Oh, belum disiapkan. Berarti gini aja, Sat. Kita tunjuk lagi yang paling nyatet, paling banyak catatannya. Paling banyak catatannya. Nah, kita lihat. Kita lihat, izin ya, Sat ya. Baik. Izin. Yang paling banyak catatannya. Anda mau minum dulu atau gimana? Gelasnya sudah ada belum, Le? Sudah. Oh, sampun wonten, Sat. 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Baik. Jam 10. Sekarang setengah 10. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu barangkali di antara baik. Teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu? Baik, ada yang mau ditanyakan boleh, Ustaz? Boleh ya. Boleh, ditanyakan sampai poin terakhir tadi Ustaz menyampaikan. Ada yang mau bertanya, Bapak? Mas? Oh, ada. Di mana mikrofon? Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak kedinginan? Udah biasa. Oh, udah biasa. Kebal ya berarti. Kerjanya di ruangan QC. Masya Allah. Biasa di AC. Biasa di AC. Suhu 18. Suhu 18. Berarti kalau kayak gini nggak ada apa-apanya? Buka baju, Sat. Ini kan Masya Allah, duduk di sini, udaranya sejuk, didongengi, liar-liar, merem. Ustaz dari tadi merhatiin. Iya. Saya itu sambil ngabsen nih, mata merah. Ada yang merem-melek. Kasihan ini. Masya Allah. Baik, silakan Mas. Semoga Allah menjaga Ustaz ya, barakallah. Amin, walakum bimithlin.
seperti yang tadi disampaikan Ustaz, ada banyak subhat ya. Nah ini kemarin sempat di grup PA juga nih. Ketika orang udah mengetahui sesuatu ilmu, maka dia semakin agak takut ya. Nah, kemudian muncul komentar, lebih baik aku jadi orang awam saja gitu. Bagaimana cara menanggapi ini Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, saya nggak tahu. Ini bukan punya saya. Mau dikasih hadiah? Kasih hadiah, masya Allah. Syukran. Jazakallah khairan, masya Allah. Ini mohon maaf, ya, bukan dalam rangka apa ya. Pokoknya saya minum dulu. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, Ngapunten. Nikmat, Zat. Alhamdulillah. Nanti ditanya juga. Iya, nanti ditanya. Astagfirullah. Ngapunten guys. Iya. Saya soalnya belum ada. Panitianya rada. Ngapunten ya. Biar nggak ngantuk, Zat. Biar nggak ngantuk. Sini Mas. Mas Munib. Ustaz tetok sing dikeke ya. Ini Dia belum ada protes ini loh. Mboten. Nanti ditanya Allah. Masya Allah. Atau kita bagi dua Mboten. Saya itu. Gantian minum, aku sudah. Jenengan mau. Sekarang jenengan. Jenengan mau. Loh gini kan. Mboten. Berkah Kiai. Astagfirullah. Walid lagi viral itu. Berkah Walid lagi viral. Berkah Walid. Nanti beliau yang tadi yang menjelaskan. Astagfirullah. Walid itu artinya orang tua. Okay. Walidun. Ya nanti beliau yang jelaskan aja. Baik. Jadi terkait fenomena orang yang ketakutan belajar itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dan fenomena itu terjadi pada pertama orang musyrik, yang kedua orang-orang munafik. Allah buat permisalan ya dalam Al-Quran tentang fenomena orang yang ketakutan belajar. Ini bagus sekali untuk kita bacakan. Au kasayyibin. Nah. Oh iya betul sekali. Surat Al-Baqarah ayat ini enggak masuk. Biasanya tinggal klik bisa maju ya. Kita menuju surat Al-Baqarah ayat 19. Nah. Di surat Al-Baqarah ayat 19, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang keberadaan orang yang dia takut terhadap kebenaran. Au kasayyibin minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Jadi di surat Al-Baqarah Allah menceritakan tentang orang mukmin di 2 ayat. Lalu menceritakan tentang orang kafir, orang mukmin 5 ayat. Kemudian orang kafir 2 ayat. Kemudian orang munafik belasan ayat. Salah satunya ini. Perumpamaan tentang orang munafik. Au kasayyibin minas sama. Seperti hujan yang turun deras dari awan. Fihi zulumat. Di sini penuh dengan kegelapan. Wara'dun, ada petir. Wabarq, dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka menyumpal telinganya dengan jarinya bi asabi'ihim minas sawa'iq karena adanya petir, adanya sa'iqah, adanya petir. Hadzaral maut, takut mati. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini. Ini adalah permisalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala tentang kondisi orang munafik. Bagaimana bentuknya? Allah gambarkan Al-Quran itu seperti air hujan. Karena ilmu itu seperti air hujan. Dan turun deras. Turun deras itu karena saking banyaknya ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia. Tapi bagi orang munafik,
Suasana itu seperti gelap. Sehingga saat hujan itu turun bagi mereka adalah ini menakutkan. Mereka seperti sedang diserang. Digelontori dengan air yang banyak seperti sedang diserang. Maka mereka tutup telinga. Gak mau mendengarkan. Sehingga gak mau nerima ilmu itu. Walaupun ilmu itu ada di sekitarnya. Orang munafik itu kan tetangganya Rasulullah SAW. Orang munafik itu tetangganya Abu Bakar, tetangganya Umar, tetangganya orang-orang soleh, tetangganya orang-orang hebat. Kita kalau bertetangga dengan ulama kibar gitu. Misalnya, Ustadz siapa yang menjadi idola Bapak? Ustaz apa? Oh, Pas di depan Ustaz Amin. Antum Ustaz. Hadiah. Ini jawaban penuh kepentingan. Misalnya saya mengidolakan Ustadz Firanda atau Ustadz Syafiq. Ketika Bapak bertetangga dengan beliau, seneng nggak? Wow, seneng. Ketemu beliau setiap sholat 5 waktu. Sehingga kalau ada kasus apapun ya, tinggal nyenggol beliau, Ustadz ada masalah ini. Sampai jadi just tip pertanyaan. Kamu kalau mau tanya silakan doa saya, nanti saya bisa sampaikan ke beliau. Masya Allah. Sehingga dia menerima just tip pertanyaan. Baik. Orang munafik itu tetangganya Rasulullah SAW. Tapi hidayah tidak bisa tersentuh mereka karena mereka nyumpal telinga saat petunjuk itu datang kepada mereka. Mereka penuh dengan ketakutan. Hadzarul maut. Takut untuk menerima kebenaran itu. Rasanya saya seperti disalahkan. Orang kalau sering disalahkan kan, lama-lama apa? Ketakutan, nggak aman, terpojokkan, dan seterusnya. Sehingga ketika dia dalam kondisi itu, lebih milih nyingkir. Makanya dia punya prinsip, nggak mau belajar. Sehingga buat apa nanti kalau saya belajar, isinya cuma salah saja. Kalau nggak riba, goror, resign. Isinya cuman kalau haram, haram sekali sama haram kurang sekali kan. Dia nggak kuat dengerin kayak gitu. Itulah kondisi orang munafik, tidak kuat. Sehingga Allah berikan gambaran seperti petir yang menyambar. Maka bagi orang yang berat untuk belajar, syariat itu seperti petir bagi dia. Ini kayak petir yang menyambar di hatiku. Aku gak kuat. Akhirnya dia pilih menyingkir. Jadi orang biasa. Ya. Ada juga permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mudaththir. Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu seperti keledai yang lari. Farrat min kasfarah. Lari terbirit-birit dari kaswarah. Dari singa. Ini gambaran kepada orang kafir yang mereka tidak mau dengerin Quran. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ada yang bisa ngelanjutin? Masya Allah, baik. Dapat hadiah. Hadiahnya masih. Mau ini? Ampun Ustaz. Oh, baik. Oh, ada. Nanti dikasih hadiah yang wanita. Masya Allah. Baik. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah berikan? Ka'annahum humurum mustanfirah. Famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari tadhkirah, dari peringatan? Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang lari dari singa. Lihat singa dari jauh. Keledai lari dari singa itu kan bukan mendekat dulu. Oh, kamu singa toh, tak lungo. Tapi begitu dia lihat, oh singa ada di sana, dia langsung lari. Dia lari terbirit-birit. Begitu melihat dari kejauhan. Dan sebagian orang musyrikin kayak gitu. Makanya kan mereka ngasih peringatan kepada banyak orang. Jangan dengerin Muhammad, bahaya itu. Kalau kamu sampai mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad,
nanti kamu jadi sesat. Bisa, dia itu orang gila, dia itu penyihir, pinter nyihir orang, terpengaruh dengan kata-katanya yang indah. Nanti kamu jadi pengikutnya gara-gara terpengaruh dengan kata-katanya yang indah. Jangan dekat-dekat sama dia. Ini ada cerita. Udah dengar ceritanya belum? Belum, Zat. Pripun, Zat? Jadi ada seorang tukang ruqyah. Dulu itu kan tukang jampi itu banyak ya. Tukang ruqyah itu sama dengan tukang jampi ya. Okay. Orang yang jampi-jampi. Nah, si tukang ruqyah ini datang ke Mekah. Lalu namanya Dimat Al-Azdi. Saat Dimat ini masuk ke kota Mekah, diperingatkan sama orang-orang Mekah. Wahai Dimat, waspada kamu, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Dia itu ucapannya indah, bisa membuat orang terpengaruh, sehingga banyak orang yang kepencut, tertarik untuk jadi pengikutnya. Kamu jangan dekat-dekat dia itu orang gila. Akhirnya Dimat percaya saja sama komentar-komentar orang itu. Kemudian dia berpikir, saya kan orang yang pintar ngeruqyah. Kalau Imam Muhammad itu orang sakit jiwa, daripada bikin geger masyarakat, mending tak selesaikan saja. Saya akan ruqyah dia. Masya Allah. Maka Dimat ini datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, katanya masyarakatmu bilang kamu ini orang gila. Kamu ini orang yang sedang punya masalah, sehingga mereka menjauhi kamu. Saya ingin coba mengobati kamu. Tolong kamu tenang ya, saya obati. Jadi mau mengobati itu menawarkan dulu. Sudah. Akhirnya Dimat meruqyah Rasulullah SAW. Berarti satu-satunya orang yang pernah meruqyah Nabi SAW Dimat ini. Ada yang pernah meruqyah Nabi SAW, Jibril. Oh iya. Jibril saat Nabi SAW sakit kan diruqyah sama Jibril. Tapi ini malaikat meruqyah manusia. Ini Dimat meruqyah seorang Nabi. Selesai Dimat meruqyah, nggak ada pengaruh. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Dimat, sudah wahai Dimat, sudah. Sekarang giliranku. Nabi SAW minta waktu, sekarang giliran aku. Silahkan. Rasulullah SAW membacakan sebuah kalimat yang membuat Dimat itu merasa kagum. Kalimat itu adalah muqaddimah khutbah. Baru muqaddimah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, dan seterusnya sampai selesai muqaddimah khutbah. Dimat kemudian mengatakan, "A'id, coba diulangi lagi." Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Saya belum pernah mendengar syair seindah ini. Saya belum pernah mendengar kalimat seindah ini. Artinya ini bukan syair dan bukan ucapan manusia biasa. Masuk Islam. Masya Allah. Ada orang yang dia masuk Islam karena apa? Tertarik dengan kalimat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang bisa membuat hati itu mendapatkan pengaruh baik adalah kata-kata indah. Makanya Nabi SAW selalu menekankan agar kalaupun kita tidak bisa memberikan yang istimewa berupa hadiah materi, minimal berikan apa? Kalimat yang baik. Ya, salah satunya ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Di antara tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia ucapkan yang baik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bagian dari sedekah adalah sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min. Kebahagiaan yang kau sematkan di hati orang yang beriman. Jadi membuat orang itu bahagia, membuat orang itu senang. Itu bisa menarik perhatian orang. Kurangi kalimat umpatan ya. Tapi kita perbanyak kalimat pujian atau kalimat indah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, makanya kalau dapat kasus seperti tadi ya, ada orang yang apa tadi Mas? Takut untuk belajar dan seterusnya.
Bapak ceritakan saja seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau kesulitan, potong video ini kasihkan ke dia. Itu yang paling gampang. Wallahu a'lam. Boleh. Sebentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu biar diingat. Nama Ana Setiawan, Ustaz. Pak Setiawan. Dari mana Pak Setiawan? Dari Cikarang. Semua Cikarang. Aslinya mana? Aslinya Karanganyar, Ustaz. Karanganyar, Masya Allah. Baik, silakan Mas Setiawan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz perihal kenikmatan-kenikmatan ini nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk air minum yang kita minum. Padahal kan kenikmatan yang kita dapat ini banyak sekali, Ustadz. Sebagian alhamdulillah sudah diinfakkan di jalan Allah, sebagian sudah diberikan kepada fakir miskin. Tapi masih banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini, Ustadz. Nah, dalam Islam ini dengan banyaknya kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, apakah disarankan untuk menghindari kenikmatan itu, Ustaz? Biar nanti nggak ditagih di hari kiamat itu. Atau sebaiknya dalam kita mensikapi kenikmatan-kenikmatan yang banyak ini bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Anda bedakan ini ya. Antara rizki dengan harta yang dimiliki. Itu dua hal yang berbeda. Definisi rizki itu apa sih? Sebenarnya nanti ada pembahasan itu. Intinya, kita dahulukan di materi ini sesuai dengan pertanyaan beliau. Nabi SAW mengatakan, وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ يَبْنَ آدَمْ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. Hakikat dari rizkimu itu wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga kau abadikan di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rizkimu. Nah, untuk rizki yang berupa harta yang melayani kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ini nggak mungkin ditolak. Sebab itu ditetapkan oleh Allah. Setiap orang rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah, ditakar oleh Allah. Sehingga masing-masing nyawa yang ada di sini maupun di semua tempat, sampai pun bayi yang sekarang masih berada dalam rahim ibunya, dia sudah ditetapkan rizkinya. Dan itu tidak mungkin ditolak. Saya akan berusaha untuk menghindari rizki ini. Tidak mungkin. Sesuap nasi yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, akan Anda makan. Walaupun 1 juta orang berusaha untuk menahan, tetap akan sampai ke kita. Karena Nabi SAW menegaskan, rufi'atil qalam wa jaffat as-suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat sehingga tidak mungkin ada perubahan. Wa jaffatis suhuf, dan suhuf, lembaran yang dipakai untuk nulis, sudah kering sehingga tidak mungkin akan terjadi perubahan. Maka untuk rizki nggak mungkin bisa kita hindari. Nah, yang mungkin itu yang kedua, yaitu kepemilikan. Bagian inilah yang mungkin kita hindari. Sehingga kalau Bapak bertanya, apakah kita juga dianjurkan untuk menghindari aneka kenikmatan tadi? Agar nanti kita tidak dihisab di yaumil qiyamah. Yang dihisab itu apa? Yang dinikmati atau yang dimiliki? Yang dimiliki. Sehingga walaupun kita tidak menikmatinya. Ada orang misalnya punya 10 rumah. Punya 10 kendaraan. Punya ini. Dia punya banyak sekali, tanahnya ada di mana-mana. Tapi yang dia tempati kan cuma 1 tempat. 1 rumah, 1 ruangan. Dia tidak mungkin menikmati semua rumahnya. Saya punya 100 kamar. Dia punya hotel kan, 100 kamar. Dalam sehari digilir. Kira-kira gimana? Pindah dari 1 tempat ke tempat yang lain. Jadi cuma capek pindah saja. Walaupun orang punya 100 kamar, misalnya dia punya hotel ya, yang isinya 100 kamar, tidak mungkin dia akan menikmati semuanya. Akan ada kondisi di mana dia tidak bisa menikmatinya. Dia hanya menikmati salah satu. Tapi memiliki
itu memang miliknya. Nah, di bagian memiliki inilah orang punya pilihan. Apakah Bapak akan mempertahankan atau Bapak segerakan di hari kiamat? Dengan cara disedekahkan, diwakafkan, dan semacamnya. Kalau kemudian kita pertahankan, berarti itu akan menjadi beban kita ketika menghadap Allah. Anda akan hisab dengan itu. Nah, di sini sebagian ulama ada yang memilih, sebagian ulama, kita bicara ulama ya. Kalau Nabi SAW memang beliau nolkan. Rasulullah SAW itu dinolkan. Sehingga beliau tidak memiliki kecuali yang beliau nikmati. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, andaikan saya punya emas sebesar gunung Uhud. Andaikan saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bertahan. Saya tidak ingin bertahan selama 3 hari, kecuali semuanya sudah habis, illa ma ursiduhu liddain, kecuali bagian yang aku simpan untuk bayar utang. Jadi kalaupun beliau punya harta segede gunung Uhud, coba sedekah emas segede Uhud, itu kira-kira bisa dinikmati berapa orang? Mungkin bukan cuma se-Indonesia, Pak. Emas segede Uhud dibagi-bagikan. Anda dapat 1 gram saja, harganya sudah berapa? Udah 2 juta. 1 gram Uhud itu berapa ton? Wah, itu nggak bisa diukur pakai ton, Pak. Di atasnya ton nggak satuannya? Ada nggak satuan di atas ton? Hah? Kripton? Megaton ya. Sama saja. Proton. Baik. Jadi pada posisi ketika beliau punya banyak, itu habis dalam waktu sekejap. Makanya Nabi SAW 0 warisan. 0 warisan. Dan beliau menjadi orang yang 0 nyimpan. Karena punya apa langsung disalurkan, punya apa disalurkan. Tidak disimpan oleh Rasulullah SAW. Bagian ini pilihan. Nah, dulu ada sebagian ulama yang memilih seperti itu. Seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu orang kerajaan. Beliau hidup di zaman Imam Malik, zaman tabi'in. Saya nggak tahu apakah ketemu Imam Malik atau tidak. Tapi Ibrahim bin Adham yang hidup di zaman tabi'in, beliau itu memilih untuk meninggalkan kerajaan, tinggal di masjid, tinggal di tempat yang sederhana, bisa menyatu dengan masyarakat, walaupun beliau itu sebenarnya keluarga kerajaan. Makanya beliau dikenal sebagai orang yang zuhud, dan banyak sekali ya nasihat-nasihat Ibrahim bin Adham yang sampai ke kita. Demikian pula Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sebenarnya orangnya mampu. Tapi beliau lebih banyak memilih tinggal di Mekah dan Madinah, sampai dikenal dengan Ubadul Haramain. Abidul Haramain. Ahli ibadahnya 2 kota suci. Ada juga sebagian ulama yang dia meninggalkan semua aktivitas dunia, fokus belajar, seperti An-Nawawi. Terus gimana, Pak? Apa beliau tidak mencukupi dirinya sendiri? Beliau mencukupi dirinya karena biaya hidupnya murah sekali. Imam Nawawi itu makan cuman sehari sekali, itu pun malam hari untuk puasa. Siangnya puasa. Dan itu tiap hari beliau puasa. Sudah, begitu masuk waktunya berbuka, beliau berbuka dengan air, kemudian makan dikit, lanjut belajar. Terus seperti itu. Sehingga beliau hanya mengkonsumsi makanan yang sangat sedikit. Biaya hidupnya sedikit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk di antaranya. Orang yang biaya hidupnya sangat sederhana. Maka ulama-ulama yang tidak nikah seperti An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, itu dalam penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, dia nggak nikah sampai meninggal dunia, termasuk juga At-Tabari. Terus bekerja nggak beliau? Memang beliau tidak bekerja. Karena biaya hidupnya sedikit dan didukung oleh sebagian keluarganya. Cuman butuh 3 baju, sudah selesai. Kemudian makanan sedikit. Tidak butuh perlengkapan yang mewah. Maka karena biaya yang sederhana itulah
mereka-mereka ini orang yang hidupnya sangat terbatas. Tapi karyanya banyak. Karyanya besar. Nah, bagian itu pilihannya. Sehingga misalnya Bapak mau memilih untuk posisi, saya hanya mau menikmati, apa yang saya punya adalah apa yang saya nikmati, sisanya saya sedekahkan, silahkan. Cuman mungkin Anda mempertimbangkan, yang gak kuat kan wanita, itu mesti gak kuat seperti itu. Hidupnya wanita kan harus penuh dengan apa? Jajan, ya, hiasan, jalan-jalan, fasilitas. Anak-anak juga sama. Lelaki dewasa mungkin bisa, saya hidup miskin, sanggup. Tapi kalau perempuan lebih tidak sanggup. Makanya kenapa tingkat sabarnya laki-laki itu lebih tinggi, salah satunya adalah dalam masalah materi, lelaki itu lebih kuat daripada perempuan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, alhamdulillah ini Bapak Direktur, Bapak Wimal Hafidhullah Ta'ala telah hadir juga. Ya. Sugeng Rawuh, selamat datang. Masya Allah, selamat datang Pak Wimal. Perjalanan ke sini berapa jam Pak? 8 malam? Masya Allah, berarti Bapak belum istirahat ya? Istirahat di mobil? Di atas mobil? Oh di dalam mobil? Kan? Istirahat di atas kendaraan maksudnya. Baik, jadi mudah-mudahan kita bisa ngikuti acara ini sampai selesai. Dan ini sesi pertama sampai jam? Sampai 10.30. 10.30. Oh, berarti masih setengah jam lagi nih? Iya, saya kira udah selesai. Cuman ini coffee breaknya sudah siap. Barangkali nanti karena suasananya dingin kan mumpung anget. Baik, baik. Berarti ini mereka ngambil coffee break. Duduk di sini lagi. Bisa sesi bukan tanya. Tiduran kan? Bukan. Terus lanjut. Sampai selesai 10.30 insyaallah. Kepada bapak-bapak sekalian, hafidzakumullah, kami persilahkan untuk mengambil snack dan juga hidangan yang telah kami sediakan terlebih dahulu untuk kemudian duduk kembali di majelis. Insyaallah ada sesi tanya jawab di akhir sesi pertama ini. Kami persilakan. Ini baterainya habis ya?